tersebut, mungkin akankah ada keringanan untuk Bang Amar, Bang, untuk keluar sebentar untuk menghadiri persidangan tersebut? Ya kalau sebenarnya kan begini, kalau dalam teori beracara perdata, baik itu perkara perdata, baik itu perkara perdata di pengadilan agama, apabila sudah ada kuasa hukum, otomatis ya tidak diperlukan lagi si prinsipal hadir, terkecuali mediasi. Kalau mediasi itu wajib dihadiri oleh prinsipal, baik prinsipal penggugat dan prinsipal tergugat. Mungkin benar nggak sih Bang, hingga saat ini bahwa Bang Amar sendiri tetap kekeh ingin mempertahankan rumah tangga tersebut, Bang? Terakhir kami ngomong ya, setelah di Polres, tadi kami di Polres itu mulai dari jam 3 sore sampai jam 5. Ya kami memang ada urusan dengan menyangkut perkara Amar juga ke penyidik. Kemudian juga kami minta dengan didamping penyidik untuk bertemu dengan Amar untuk melaporkan persiapan sidang gugatan besok, gugatan tanggal 4 Januari itu. Jadi intinya tetap dia akan mempertahankan rumah tangganya, mengingat ya secara Islam dan sabda Rasul, kalau menurut Amar tadi, karena kan dia udah lebih dekat agama sekarang ya kalau perceraian itu kan sakral, dilarang oleh Allah untuk bercerai. Nah, kenapa talak itu diberikan kepada laki-laki? Karena apa? Karena kan laki-laki itu kan dalam mengambil keputusan kan dia berdasarkan perasaan difilter oleh pikiran. Sedangkan perempuan itu kan mengambil keputusan dengan perasaan. Nah, itulah kenapa ya talak itu diberikan kepada suami, bukan kepada istri. Dan menurut Amar juga kan ya apabila talak itu belum, Amar menolak memberikan talak kepada Iris, ya otomatis kan ya secara Islam ya itu kan tidak akan bisa terjadi perceraian. Mungkin menjelang sidang Bang Amar ini, benar nggak sih Bang kabarnya bahwa kondisi dari bapaknya Bang Amar sempat collapse lagi, ngedrop lagi? Benar nggak sih Bang? Mungkin. Ya kalau itu berdasarkan informasi benar, karena ya memang penyakit bapak ini kan datang dari pikiran ya, dan memang kondisi beliau kan ya seperti media udah tahu juga, dan keterangan dari pamannya Amar yang mengatakan bahwa beliau ini kan sakit kanker ya, kanker yang stadium 4. Otomatis memang apabila dia pikirannya stres, itu akan membuat drop kesehatannya dan akan berakibat ya kondisi fisiknya makin melemah. Berarti dengan dropnya bapaknya Bang Amar ini berarti bisa dibilang sedikit tahu ya, maksudnya bapaknya Amar sedikit tahu bahwa anaknya kena masalah kembali, mungkin Bang. Kalau masalah Amar itu yang pertama dipikirin masalah narkoba, yang kedua yang di Jakarta Selatan ya. Itu kan sempat beliau mengikuti, kemudian di tengah jalan kan nggak datang lagi karena drop ya. Kemudian ada isu lagi bahwa Iris Bella akan menggugat Amar. Nah ini kan jadi beban pikiran, makin melemahkan kondisi kesehatannya. Dan kemudian memang terjadilah memang gugatan itu. Nah ini yang bikin drop lagi, bapaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Saat ini dirawat di mana? Ya kalau bapaknya Amar, yang sepengetahuan saya nggak salah di Sentul.
nggak salah. Mungkin Tapi kan saya belum pernah jenguk karena satu kesibukan profesi saya kan saya banyak perkara di luar kota, kemudian juga di Bandung, kemudian di sini juga, jadi saya belum sempat. Dan saya khawatir juga karena bapak ini kan ya masih satu kampung sama saya, kemudian dekat juga. Jadi takut saya nanti ditanya gitu. Nah nanti saya kan ya satu sisi kalau saya berbohong pasti dosa sama saya. Tapi kalau saya jujur nanti berakibat fatal ke bapaknya. Jadi saya memang mengkondisikan sampai sekarang saya belum menemui beliau. Memang rencana saya mau menjenguk beliau, cuma saya pastikan dulu posisi perceraian ini bagaimana gitu loh. Karena kan di samping itu dalam pembuktian, kemudian dalam beracara, toh terakhir kan yang memutuskan kan majelis hakim. jadi Bang, mungkin dari kondisi ayahnya Amar sekarang mungkin lebih membaik atau makin parah nih Bang? Jelaskan aja. Kalau perkembang terakhir, ya kondisi beliau ya contoh dirawat berarti ya masih di rumah sakit, berarti kan belumlah pulih kan. Jadi ke depan untuk pasca penyembuhannya gitu gimana Bang untuk dari ada menjalanin terapi lainnya bagaimana medis aja gitu? Memang saya bercerita ke Amar sama keluarganya juga, saya pikirkan bagaimana kalau di samping medis ya dicoba juga ya terapi lah, bisa aja melalui tabib gitu ya. Karena apa? Karena kan dalam pengobatan Islam kan doa itu kan, dan memang ramuan-ramuan tradisionalnya kan kadang-kadang ya mukjizatnya Tuhan banyak juga orang yang sembuh. Saya juga pernah klien saya, salah satu pengusaha batubara itu udah dikatakan dia kena kanker itu udah stadium 7 gitu. Udah sangat mengkhawatirkan, sampai dokter angkat tangan, ternyata dibawa ke tabib ya, alhamdulillah sampai sekarang sehat. Dan banyak juga yang banyak udah saya referensikan juga. Berarti bisa diartikan ayah dari Bang Amar sendiri lagi melakukan 2 treatment pengobatan ya Bang ya? Ya kalau itu apakah udah dilakukan apa belum? Saya belum ada koordinasi. Karena segala keputusan ini memang Amar yang mempunyai peran. Bang ini kan melihat juga adiknya Bang Amar, Bang Adit semakin sibuk juga di dunia politiknya, terus ayahnya sakit juga. Mungkin untuk Bang Amar sendiri untuk yang menjenguk dan memberikan pakaian dan segala macamnya mungkin dari siapa sih Bang untuk mengirimkan semuanya ke lapas sendiri? Ya alhamdulillah ya, walaupun banyak yang menjauh dari Amar, ada juga beberapa orang yang temannya masih mengunjungi dia, membantu lah, kayak Christopher Dian ya, kalau nggak salah itu dia masih banyak membantu kebutuhan Amar juga ya, seperti ya kebutuhan pakaian, makanan, masih menyuguh dia alhamdulillah. Dan ada juga beberapa fan dia yang nggak perlu kita sebutkan nama, sering juga menyenguk Amar, membawakan makanan dan membawakan ya kebutuhan dia seperti ya pakaian. Dan kami juga sebagai lawyer
sebagai orang yang satu daerah juga sama Amar, sama bapaknya, ya kerabat lah. Ya sering memperhatikan, kami setiap mau datang tuh kami tanyakan apa ada yang dibutuhkan, baik makanan atau kebutuhan lain. Ya jadi ya alhamdulillah tidak semua juga orang tidak simpati maksudnya. Karena ini kan kita bicara lagi bukan masalah bicara perbuatan. Kita sekarang berbicara kemanusiaan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Amar ini kan bukan penjahat. Nah, dia ini adalah korban dari peredaran narkoba. Jadi dia pecandu, dia ini orang sakit. Orang sakit ini nggak harus kita obati, nggak bisa kita jauhi. Nah, kalaupun dia ya ibaratnya orang sakit dipaksakan dihukum, dipenjarakan, takutnya kita ya. Ini kalau nanti dia masuk dalam penjara, bergabung dengan para bandar narkoba, nah ini kan efeknya sangat luar biasa. Jadi harus dipisahkan. Kita harus paham juga bahwa ini pengedar, ini pemakai. Nah, kalau pengedar kita minta ya kalau perlu Indonesia ini udah harus menerapkan hukum seperti di luar negeri, hukum mati, hukum tembak. Nggak perlu lama-lama. Nah, contoh di Cina begitu dia dapat membawa narkoba kan langsung ditembak, nggak hitung hari, nggak hitung bulanan. Kalau kita ini kan terlalu panjang proses hukumnya. Akhirnya banyak bandar-bandar yang membawa sekian ribuan kilo, kadang-kadang itu masih lama dihukumnya. Akhirnya kan, dan akhirnya banyak juga yang ya terindikasi berdagang di dalam penjara, dia bisa mengendalikan perdagangan itu. Karena apa? Karena hukum kita terlalu lama proses untuk dia itu dihukum mati. Sedangkan di Malaysia begitu ada dihukum nggak lama kan langsung hukum gantung. Nah, jadi kita juga mengimbau kepada pemerintah, dalam hal ini BBN dan penegak hukum, baik itu di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Toh kalau soal bandar ini ya cepatlah diproses hukum, kemudian segera dieksekusi hukuman mati. Nah, supaya apa? Jangan sampai banyak korban-korban generasi muda kita yang akan merusak. Dan kita minta juga kepada BNN, apabila orang ini sudah selesai menyelesaikan masa hukum rehabilitasi, itu tolong juga begitu lepas dia jangan dilepas begitu aja, harusnya diawasi, minimal dibikin wajib laporan kepada BNN supaya dia masih tetap dibawa kendali. Ibarat orang sakit lah, habis dioperasi ya ada berobat jalan namanya, tapi dalam tetap di bawah pengawasan dokter. Nah itu kita minta juga gitu. Jangan sampai orang ini ya namanya orang adiksi, pecandu, dan begitu dia bebas, nah ada lingkungan yang masuk lagi ke dia, apalagi kan kayak Amar kan kita tengok begitu dia bebas timbullah problem orang tua sakit, kemudian gugat cerai sama istrinya. Nah, kan akhirnya apa? Ya dia apa? Ada pula yang nyambar ke dia untuk dia supaya tenang, supaya ya menghilangkan stresnya itu, ada yang menyodorkan. Nah kan kembali lagi, karena apa? Karena dia selesai kan nggak ada yang ngawasi dia. Nah itu. Untuk saat ini kan mungkin proses hukum dari Bang Ahmad sendiri untuk kasus narkoba di ketika mungkin sejauh ini seperti apa sih Bang update-nya? Ya update-nya proses hukum berjalan. Alhamdulillah Amar kan kooperatif. Kemudian juga kan ya di BAP semua kan ya insya Allah udah selesai. Nah tinggal sekarang kan prosesnya kan proses menunggu P19 dari jaksa. Bagaimana, apa ada kekurangan, ada yang perlu ada P19 jaksa, tunjuknya apa. Nah, kemudian juga kan proses kita mengajukan rehabilitasi, mengajukan asesmen TAT atau asesmen medis.
Karena itu kan yang menentukan apakah orang ini wajib direhab apa tidak. Kan gitu. Dan kabarnya juga katanya kalau misalnya orang yang sudah 3 kali mengalami kecanduan narkoba sulit untuk direhab, benar nggak sih Bang? Kalau untuk Bang Hamar sendiri, apakah mengalami kesulitan dalam asesmen tersebut atau tidak sih Bang? Mungkin. Ya kalau kita lihat dalam undang-undang ya, tidak ada diatur itu. Dan kalau kita tengok pasal 54, sepanjang dia pecandu, dia kan wajib direhab karena ini orang sakit. Orang sakit ini kan untuk menyembuhkan harus direhab. Kalau tidak ya, kalau enggak ya kan sakitnya makin parah lah kalau apabila tidak dilakukan pengobatan terhadap yang sakit. Jadi terkait asesmen rehab kemarin ada titik terang apa gimana Bang? Ya prosesnya tentu kita serahkan secara formil dan SOP-nya kan ya itu kan kewenangan dari penyidik untuk mengirimkan permohonan kita itu ke BNN atau BNNP Provinsi DKI. Dan kami udah pernah konsultasi ke BNNP DKI dan BNN pusat juga kan. Nah, menurut orang itu kan ya sifatnya mereka kan menunggu surat permohonan dari penyidik. Jadi sifatnya BNN bukan jemput bola, dia kan menunggu. Nah, pada waktu itu kami kan karena mau tahun baru mungkin libur kan, BNN itu kan BNNP itu kan bukanlah institusi yang seperti polisi kan. Polisi kan memang mengamankan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dia nggak ada liburnya. Kalau BNNP kan, BNN kan ada liburnya karena dia mengikuti standar acuannya kalender kan. Jadi ya kita tunggu aja kepada BNN dan pihak penyidik untuk rehab kita ini apa dikabulkan apa tidak. Tapi kan rehab ini sama asesmen TAT dan medis ini kan bukan berlaku di Polres aja, bukan di tingkat penyidik polisi aja. Itu bisa juga kita ajukan nanti apabila gagal, misalnya di tingkat penyidikan, bisa nanti di tingkat kejaksaan. Kita bisa juga mengajukan itu. Mungkin apabila pengajuan kita di jaksa, apalagi jaksa sekarang punya rehab juga. Mereka udah punya panti rehabilitasi sendiri kan. Nah, kemudian juga di tingkat hakim juga kan masih bisa juga, bisa aja keputusan pengadilan seperti kasus Amar dulu pada tanggal waktu kami menangani di 2017 itu kan keputusan dari pengadilan kan tetap mengacu ke rehab. Jadi masalah rehab ini tidak di penyidik polisi aja, tingkat kejaksaan juga ada, kemudian di tingkat pengadilan masih ada juga. Nah, jadi proses ini kalaupun nanti keputusan pengadilan bahwa dia harus rehab ya semua harus mematuhi. Bang, mungkin